Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penyusunan Al-Quran yang telah saya ringkas dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal dan buku The History of the Quranic Text karya Mustafa Al-A'jami. Berbicara mengenai penyusunan Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan sejak dari sananya. Seperti dapat dilihat dalam ucapan Az-Zuhri, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Asar, seorang yang terlibat dalam penulisan Al-Quran sewaktu dalam periode ini, dituduh oleh beberapa kalangan sebagai pemalsu ayat-ayat Al-Quran. Orang lain sebagai penulis resmi adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As, di mana ia menjelaskan bahwasanya saya orang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qatani mencatat peristiwa itu sewaktu Rafi bin Malik Al-Ansari menghadiri Bai'ah Al-Aqabah. Nabi Muhammad menyerahkan semua ayat-ayat yang diturunkan pada dasawarsa sebelumnya. Ketika kembali ke Madinah, Rafi mengumpulkan semua anggota sukunya untuk membacakan di depan mereka. Adapun pada periode Mekah kita memiliki cukup banyak informasi, termasuk sejumlah nama. Kurang dari 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Di antaranya mereka adalah ada Abban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, dan masih banyak lagi. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Di antaranya Zaid bin Thabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil dan diberi tugas penulisan saat wahyu turun oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sewaktu ayat-ayat jihad turun, Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Thabit untuk membawa tinta dan alat tulis dan kemudian mendiktekannya. Amr bin Maktum Al-A'ma duduk menanyakan kepada Nabi Muhammad, bagaimana tentang saya? Karena saya sebagai orang yang buta. Dan kemudian turun ayat Ghair ulil al-darar. Tampaknya tak ada bukti pengecekan ulang setelah mendiktekannya. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi besar Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Praktek yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran
menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Nah, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Nah, beliau ini ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar, mengapa? Agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Nah, sebenarnya bagi mereka yang tak dapat menulis, selalu hadir juga di masjid, memegang kertas kulit dan minta orang lain secara sukarela mau menuliskan ayat Al-Quran. Nah, berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad memanggil juru tulis ayat-ayat suci Al-Quran yang baru turun, nah kita dapat menarik anggapan bahwa pada masa kehidupan beliau seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan. Nah, diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Nah, susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasan. Nah, rahasianya hanya Allah yang mengetahui, karena dia sebagai pemilik kitab tersebut. Nah, jika seseorang akan bertindak sebagai editor, menyusun kembali kata-kata buku orang lain misalnya, nah, mengubah urutan kalimat akan mudah mempengaruhi seluruh isinya. Nah, hasil akhir tidak dapat diberikan pada pengarang karena hanya sang pencipta yang berhak mengubah kata-kata dan materi guna menjaga hak-haknya. Nah, demikian halnya kitab Allah, karena dia sebagai pencipta tunggal dan dia sendiri yang memiliki wewenang mutlak menyusun seluruh materi. Nah, Al-Quran sangat tegas dalam masalah ini sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya, dan apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, maka guna menjelaskan isi kandungan ayat-ayat itu, Allah menugaskan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima mandat. Dalam hal ini Al-Quran memberi penjelasan sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, hak istimewa ini Allah berikan wewenang atau hak otoritas pada Nabi Muhammad agar memberi penjelasan pada umatnya. Hanya Nabi Muhammad melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan, nah, yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai kehendak dan rahasia Allah. Nah, bukan komunitas muslim secara kolektif dan bukan pula perorangan yang memiliki legitimasi kata akhir dalam menyusun kitab Allah. Nah, kitab Al-Quran itu mencakup surah-surah panjang yang terpendek, terdiri atas 3 ayat, sedangkan yang paling panjang terdiri dari 286 ayat. Nah, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Nah, Utsman menjelaskan, baik wahyu itu mencakup ayat panjang maupun ayat terpisah, Nabi Muhammad selalu memanggil penulisnya dan berkata, letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surah seperti yang beliau sebut. Nah, dan Zaid bin Thabit menegaskan, kami akan kumpulkan Al-Quran di depan Nabi Muhammad. Nah, menurut Utsman bin Abi Al-As, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad memberikan perintah agar akan penempatan ayat tertentu. Nah,
Meski Nabi Muhammad telah mencurahkan segala upaya dan mungkin dapat dilakukan dalam memelihara keutuhan Al-Quran, nah beliau tidak merangkum semua surah ke dalam satu jilid. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Zaid bin Thabit dalam pernyataannya, saat Nabi Muhammad wafat, Al-Quran masih belum dilangkum dalam satuan bentuk buku. Nah, di sini kita perlu memerhatikan penggunaan kata pengumpulan, bukan penulisan. Nah, dalam komentarnya, Al-Khattabi menyebut catatan ini memberi isyarat akan kelangkaan buku tentu yang dimiliki ciri khas tersendiri. Nah, sebenarnya kitab Al-Quran itu telah ditulis seutuhnya sejak zaman Nabi Muhammad. Nah, hanya saja belum disatukan dan surah-surah yang ada juga masih belum tersusun. Nah, penyusunan Al-Quran dalam satu jilid utama boleh jadi merupakan satu tantangan karena nasih mansuh yang muncul, kemudian perubahan ketentuan hukum maupun kata-kata dalam ayat tertentu memerlukan pernyataan ayat lain secara tepat. Nah, tentang pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar, ada sejumlah riwayat yang saling bertolak belakang. Riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Yang pertama ada versi mayoritas dan versi minoritas. Nah, riwayat-riwayat versi mayoritas sekalipun tersebar luas hanya mengalami sedikit perubahan yang tidak substansial dalam kandungannya. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini. Dari Zaid bin Thabit berkata, Abu Bakar memberitahukan kepadaku tentang orang-orang gugur dalam pertempuran Yamamah, sementara Umar berada di sisinya. Nah, Abu Bakar berkata, Umar telah datang kepadaku menceritakan bahwa perang Yamamah telah mengakibatkan gugurnya banyak penghafal Al-Quran, dan aku sendiri khawatir akan berguguran pula para penghafal lainnya dalam peperangan lain, sehingga mungkin banyak bagian Al-Quran akan hilang. Nah, Umar minta agar aku memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu aku katakan kepada Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Umar berkata, demi Allah, ini merupakan hal yang baik. Umar senantiasa mendesak aku untuk melakukan hal tersebut sampai akhirnya Allah melapangkan dada hatinya dan aku pahami maksud Umar. Kembali pada surah Al-Bara'ah, di mana dua ayat terakhir diberi pengesahan dan dimasukkan ke dalam mushaf semata-mata berdasar atas kulit kertas dari Huzaimah serta saksi-saksi yang jadi kemestian dalam yang diperkuat dengan hafalan Zaid bin Thabit dan beberapa hufaz lainnya. Nah, akan tetapi dalam hal kualitas sebagai kitab Al-Quran, bagaimana kita dapat menerima satu naskah kulit kertas dan beberapa hafalan para sahabat sebagai alasan tawatur yang dapat diterima? Anggaplah jika dalam ruang kelas berukuran kecil di depan 2 atau 3 mahasiswa, seorang guru besar membaca sebuah syair pendek dari hafalannya, dan setelah itu langsung tiap orang menanyakan beberapa mahasiswa tentang itu. Jika bacaan mereka sama, maka kita memiliki kepastian secara mutlak bahwa hal itu seperti apa yang diajarkan sang guru besar. Nah, dapat disimpulkan jadi bahwasanya pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangatlah mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksinya tentang dua saksi untuk membangun otentisitas dan mempraktikkan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri. Nah, alhasil walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran ini telah mewujudkan keikhlasan dalam
usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran. Kemenangan yang berarti melebihi batas pada Mesir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Nah, pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran di dua negeri padang pasir kering ini dan tanah bulan sabit yang subur dan kaya. Akan tetapi perhatian pada zaman Khalifah Utsman dan usaha-usaha Zaid bin Thabit sebagai orang yang memulai mengkompilasikan Al-Quran tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.